Alhamdulillahilladzi yashfil marda shifaan la yughadiru saqama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa syafi la shifaa illa shifaa'uh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan tabibun nas jisman wa ruha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Dzulqa'dah. Di antara amalan yang baik di bulan Dzulqa'dah adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar, memohon ampun kepadanya agar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, ada satu amalan yang tidak perlu kita capek-capek beramal untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu cukup untuk bersabar ketika kita mendapatkan musibah, di antaranya musibah yang berupa penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba, maka Allah menyegerakan siksa baginya di dunia berupa penyakit. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, maka ia tahan azabnya sampai mati untuk diazab di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmidzi. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah menjadikan penyakit untuk manusia sebagai wasilah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ada orang yang diberi penyakit hanya sejam atau berjam-jam. Ada yang diberi penyakitnya itu sehari, ada yang berhari-hari, ada yang seminggu, ada yang berminggu-minggu, ada yang sebulan, ada yang berbulan-bulan, ada yang setahun, ada yang bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun menderita sakit di dalam pembaringannya. Terkadang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah orang mukmin yang sakitnya itu panjang sampai meninggal itu sedang diuji oleh Allah atau sedang diadab oleh Allah? Maka tentunya sesuai dengan surah Al-Baqarah bahwa dia atau mereka sedang diuji oleh Allah. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat
wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan mengujimu orang-orang yang beriman dengan rasa takut dan rasa lapar, serta dengan kekurangan harta, dengan penyakit dan kekurangan buah-buahan. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Sidang Jumat rahimakumullah, maka di sini orang yang sakit itu mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan di antaranya? Yang pertama, orang yang sakit itu mendapat pahala ibadah yang biasa dilakukan ketika sedang sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdul mu'minu awhallahu ila malakihi aniktub li'abdi ajra ma kana ya'malu fis sihhati war rakha'i itshaghaltuhu fayaktubu lahu." Artinya, jika ada hamba beriman yang sakit, Allah memberikan wahyu kepada malaikatnya, tulislah untuk hambaku pahala sebagaimana pahala atas amal yang ia kerjakan saat sehat, ketika aku membuat dia sibuk. Lalu malaikat kemudian mencatatnya. Yang kedua, orang yang sakit itu dijanjikan surga. Hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari keridhaan Allah pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala untukmu selain surga." Ini hadis qudsi riwayat Ibnu Majah. Ada kisah zaman Rasulullah SAW bahwa ada seorang perempuan penderita penyakit ayan atau epilepsi yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta kesembuhan. Nabi besar Muhammad SAW memberikan pilihan kepada perempuan tersebut, bersabar dan dijamin dapat surga, atau aku berdoa agar penyakitnya disembuhkan tapi tidak dijamin surga. Maka perempuan itu kemudian memilih untuk bersabar dengan penyakit itu, namun ia berharap tetap dapat menjaga kehormatannya saat penyakitnya kambuh. Karena ketika penyakitnya kambuh, suka kelihatan auratnya. Maka Nabi SAW pun mendoakan untuk menjaga kehormatannya. Lalu orang yang sakit itu diangkat derajat hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang mukmin terkena duri atau lebih ringan dari itu, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu orang yang sakit itu akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, kepedihan, dan kesedihan, bahkan sampai kesulitan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bakhili, atau dari Abu Umamah Al-Bakhili, menyebutkan bahwa ketika seorang hamba beriman sakit, Allah Subhanahu wa taala menyuruh 4 malaikatnya untuk mengambil 4 perkara dari orang yang sakit itu. Malaikat pertama, Allah perintahkan untuk melemahkan kekuatan tubuh hamba sehingga ia menjadi lemah dan tidak berdaya. Malaikat kedua, menghilangkan kelezatan rasa dari lidahnya sehingga ia tidak menikmati makanan walaupun makanan favoritnya. Malaikat ketiga, memudarkan kecerahan wajah hamba sehingga ia menjadi pucat pasi. Malaikat keempat, menghapus semua dosa hambanya menjadi suci dari dosa-dosanya. Lalu apa yang terjadi ketika Allah hendak menyembuhkan orang sakit tersebut? Maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya sehingga jadi jag-jag lagi, waringkas lagi, menjadi beringas lagi, bahkan petakilan lagi. Allah memerintahkan malaikat kedua untuk mengembalikan selera makannya sehingga suweg lagi, memayuk lagi,
enak lagi makannya, apapun yang dimakannya. Lalu Allah memerintahkan malaikat ketiga untuk mengembalikan kecerahan cahaya wajahnya menjadi cerah kembali, bercahaya, jadi optimis lagi memandang ke depan. Tetapi Allah tidak memerintahkan malaikat keempat untuk mengembalikan dosa-dosanya. Malaikat keempat bertanya kepada Allah, mengapa tidak memerintahkannya untuk mengembalikan dosa-dosanya yang sudah diambil ya Allah? Allah menjawab bahwa tidak sesuai dengan kemahamuliaan Allah untuk mengembalikan dosa-dosanya, karena ia telah bersabar terhadap ujian yang berupa penyakit itu. Maka Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk melemparkan dosa-dosanya ke dalam lautan. Sidang Jumat rahimakumullah, dan orang yang sakit itu disejarkan juga dengan orang yang terzolimi, sehingga doanya tiada hijab atau penghalang baginya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah terhadap doanya orang yang dijalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah kelebihan atau keistimewaan orang yang sakit. Maka janganlah kita merasa terdolimi dan sebagainya dengan adanya sakit, tapi kita bersabarlah dalam menghadapi penyakit. Kita pun yang sehatnya diperintahkan untuk membesuk orang yang sakit. Ketika kita membesuk orang yang sakit, maka kita mengucapkan salam, menanyakan kabar, menghibur dan memberi semangat untuk kesembuhan, menasehati agar tidak lalai dari kewajiban sholat 5 waktu, dan mendoakan dia agar lekas sembuh. Dan ketika kita bertakziah pun kita meminta doa kepada orang yang sakit itu, karena doanya sangat makbul. Sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita sabar dan tabah dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala macam penyakit. Ada ulama yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal karena sakit juga dapat meraih derajat syahid kalau sakitnya lama dan sabar dalam menjalaninya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.